mewarnakan di mana tempat kita berada, terutama mungkin di lingkungan kita mengajar, itu dengan suasana Quran supaya lebih hidup. Ya kalau kita perhatikan lingkungan kita luar biasa, anak-anak didik kita sangat membutuhkan ya siraman ruh agar mereka bisa tumbuh berkembang sesuai arahan, sesuai harapan. Ketika kita melihat banyak di lingkungan kita anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah berjalan jauh kadang-kadang di luar kebenaran, yang sungguh kita itu menjadi pendidik pilu juga ya, sedih juga gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita kembali kepada Al-Quran. Ya sebelum kita mengajak mereka, ya tentu kita dulu. Sebelum kita masuk terus ya dengan program bertahap, setahap demi setahap untuk mendekat pada Quran, dimulai dengan kita memperbaiki bacaan. Mungkin ada baiknya kita mereview kembali. Kenapa sih kita harus bersama Al-Quran? Ini saya buat slide sedemikian supaya apa yang saya sampaikan saya tidak ngatur ke sana kemari tanpa arahan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak jauh dari sini. Saya slide sudah saya kirim ke Pak dia, siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk ya, perenungan. Teman-teman sekalian, mari kita selalu bersama Quran. Maksudnya apa? Supaya kita membina diri selalu bersama Al-Quran. Sehingga fadilah dan keutamaannya dapat kita nikmati di dunia dan akhirat. Untuk itu kita harus mereview kembali. Kenapa kita harus bersama Al-Quran? Wahyu Allah, mujizat Allah, mujizat yang diturunkan pada Rasulullah, di mana mujizat ini bisa kita nikmati sampai detik ini. Mujizat mana dari para nabi yang masih tidak ada. Sisa saya juga tidak ada. Maka sisa saya pun kalau ada pun ya mungkin masyarakat mempertanyakan benar ini ketinggalan para nabi. Tapi mujizat agung dari Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran ada bersama kita. Sehingga di sini Rasulullah SAW memberikan mengingatkan kita bahwa karena Al-Quran wahyu Allah, kalamullah, sesuatu yang mulia di sisi Allah. Ketika kita mempelajarinya, bahkan mengajarkannya, ini adalah sebaik-baik aktivitas. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebagaimana ya banyaknya hadis-hadis yang disebut sebaik-baik manusia, ada yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini salah satunya nih. Salah satu aktivitas kalau disebut sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka nabi basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahmu, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, hendaknya kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin. Rabbani, yaitu mengajarkan Alkitab dan juga tetap mempelajarinya. Bapak Ibu sekalian, para ustadz, ustadzah, dan teman-teman, komunitas terbaik di sini Allah katakan adalah orang-orang Rabbani. Kalau di dalam bahasa Arab, Rabbani itu bahasa apa namanya padangan katanya atau apa ya pecahan katanya tarbiyah. Kalau kita sering dengan kata-kata tarbiyah adalah pendidikan. Rabbani orang-orang terdidik. Dengan apa walimun. Nah ini kita udah dapat nih. Kebetulan kita nih Bapak Ibu sekalian orang-orang yang berkecimpung dunia pengajaran
pengajaran. Itu sudah masuk nih sebagai kelompok Rabbani. Tinggal kita kita bingkai apa yang kita ajarkan itu sebagai bagian dari pengajaran Al-Quran. Apapun pelajarannya sebenarnya itu bagian dari Al-Quran. Matematika, sejarah, biologi. Tidak ada pelajaran yang baik yang di situ sebenarnya tidak sebagai bagian dari semua. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab kita mempelajari, ya sehingga sangat layak bagi kita mendidik ya untuk dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga apa yang disampaikan pada murid-murid ini sesuatu sangat luar biasa dan insya Allah tidak tertutup orang-orang Rabbani tadi. Saya akan ungkapkan beberapa utama sama Al-Quran ada di akhirat. Allah kita tidak lama lagi akan menghadap Allah. Bekal yang paling harus kita raih sejak dini adalah yaitu Al-Quran. Nanti Al-Quran akan menemani kita di alam kubur, membela kita pada saat di penghitungan, bahkan saat kita memasuki surga insya Allah, itu Al-Quran akan menemani kita. Iqra'ul Quran fa'innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Sebenarnya teks aslinya itu ashabih ya. Ashabih itu sahabat. Jadi Al-Quran akan memberi syafaat bagi sahabatnya. Jadi Al-Qurannya dijadikan sahabat. Al-Qurannya dijadikan teman dekat. Layaknya sebuah sahabat. Kalau sahabat itu kalau kita dekat bersamanya senang kita. Kalau sahabat itu jauh, kita kangen. Bahkan sahabat itu akan mendengarkan keluh kesah kita. Bahkan sahabat itu akan memberikan motivasi ketika kita memberikan semangat ketika kita tidak punya motivasi. Inilah sahabat. Makanya disebut syafi'an li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Siapa kita ketika kita mau berperan dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di hidup ini, sebagaimana layaknya sebuah persahabatan sejati, adanya kita senang, tidak adanya kita kangen, adanya itu memberikan kemanfaatan luar biasa. Nah, yang ini yang akan memberikan syafaat. Bukan kadang-kadang ya, kalau kadang-kadang ya belum jadi sahabat namanya. Insya Allah akan bersyafaat kita di hari nanti. Ini yang kita pahami ya. Tapi kita ulang kembali. Kemuliaan untuk ayah bunda. Kita kalau memang ayah bunda kita masih ada, berilah mereka dengan kita senantiasa bersama Al-Quran. Walaupun sudah tidak ada, betapa ayah bunda kita di sana sangat mengharapkan kebaikan itu untuk kita. Di sini dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia bersabda bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya dari hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian mempelajari Al-Quran. Luar biasa ya. Kalau kita berbakti pada orang tua, ingin kita mempersembahkan ini pada kedua orang tua kita, mari kita melakukan. Apalagi mengumpulkan pahala kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, Al-Quran, barang siapa yang membaca sahur dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu sekalian, sebutkan sini hasanah ya. Hasanah itu berlipat 10 kali kebaikan. Seringkali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita minta Allah hasanah kebaikan, sebenarnya ada cara ampuh untuk mengundang hasanah itu, baca Quran. Ya. Satu huruf 10 kebaikan. Berapa huruf kita banyak baca, luar biasa ya. Di dunianya dapat berjuta-juta kebaikan ketika kita berulang kali membaca Al-Quran. Kemudian di akhirat nanti, ketika seseorang senang membaca Quran dan bahkan merekam sedemikian rupa dalam memorinya ya, di otak dan di hatinya, itu nanti akan ketika masuk di sini dia akan kembali perintahkan untuk membaca. Sebelumnya di hadis yang lain disebutkan orang yang mahir al-mahiru bil Quran masafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran akan berkumpul dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Maka siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapat 2 pahala. Nah, kalau terbata-bata aja sudah mendapatkan 2 pahala. 1, kalau dia lelahnya dan usahanya. Tapi kita harus loncat ya. Yang berarti pada terbata-bata saja. Dengan target harap kita ketika baca Quran sudah sedemikian rupa baik, kita berharap kita berkumpul dengan para malaikat yang mulia. Tempat malaikat di mana? Ya mungkin di langit yang paling tinggi, yang bersama para nabi dan para rasul tentunya. Inilah target kita. Di hadis yang lain dikatakan kepada sahib Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, waraqi, tartilkan bacaan Quran, kama kunta turatil fid dunia, sebagaimana ketika di dunia mentartilkan Al-Quran. Jadi kita nanti insya Allah ketika Allah mengizinkan kita memasuki surga, ada sebuah seremonial. Di situ calon penghuni surga disuruh membaca Al-Quran. Seberapa kita terekam dalam memori kita, itu kita baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca ayat-ayat yang kita pernah baca yang terekam dalam memori kita sampai alam sana, itu kita akan baca lagi. Semakin banyak, itulah posisi surga kita. Ini dalam hadis disebutkan sedemikian. Kedudukmu di akhir ayat yang kau baca, itulah posisi kita di sana. Ya sebenarnya itu bukan hal yang sulit ya untuk merekam Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Sepanjang kita punya keinginan kuat, kalau kita lihat sejarah Rasulullah dan para sahabat yang menghafal Al-Quran itu tidak lebih dari 23 tahun. Kita berapa usia sekarang? Seberapa yang ada di hadir saat ini, saya yakin insya Allah ya 23 tahun ke depan itu masih sehat walafiat untuk bisa merekam di dalam memori kita. Siapa tahu ini kita bisa diperkenankan untuk hafal 30 juz, dan nanti di sana kita membuktikan bahwa ternyata posisi setelah Al-Quran kita baca selesai, itulah kita posisinya. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mencari fadilah-fadilah ayat Al-Quran di dalam di akhir sana. Nggak jauh-jauh dari itu aja yang biasa dibahas oleh orang-orang. Tapi justru ini fadilah di dunia ini yang banyak kita lupa. Padahal fadilah di dunia jauh lebih banyak yang Allah ceritakan. Ya, dengan harapan ketika kita ungkap lagi, kita bahas lagi, kita ingatkan lagi, memotivasi kita untuk bekerja keras di tengah kesibukan kita apapun, kembali bersama Al-Quran. Ya seperti yang tadi diceritakan Pak Wahyu Haji, Ustaz Wahyu Haji, ya saya kebetulan ngajar di sekolah, ya sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama juga ya, pelajaran matematika gitu. Tapi saya mencoba untuk menularkan kepada teman-teman dan murid-murid gitu ya. Alhamdulillah saya sama Pak Ustaz Wahyu Haji satu sekolah nih di SMA 37. Itu kita membentuk juga nih, membentuk komunitas sahabat Quran di 37. Dari guru-gurunya sebagian dan murid-muridnya juga untuk mencoba pada target yang paling
paling istimewa yaitu kita mencoba memotivasi untuk menghafal Al-Quran. Karena luar biasa fadilahnya di dunia ini pun Allah memberikan kabar melalui Rasulnya. Di antaranya, yang pertama kita dianggap oleh Allah sebagai keluarga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian Anas berkata lagi, lalu Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahlul Quran, orang-orang yang membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Luar biasa ya. Mungkin dalam kehidupan ini ketika kita ada yang hebat, terpandang, padahal kita bukan siapa-siapanya. Tapi waktu ketika karena dia pernah bertemu dengan kita, dia langsung merangkul kita ini saudara saya ini. Itu pasti kita bangga luar biasa. Dan ini kita, apa bandingannya? Tidak bisa dibandingkan. Allah sebagai pencipta kita sebagai makhluk. Tetapi di sini kata Nabi SAW, orang-orang yang bersama Al-Quran, Allah pun sebagai keluarganya. Keluarga dalam tanda kutip ya, bukan berarti keluarga sesungguhnya ya. Tidak seperti kelompok sebelah yang mengatakan Allah punya anak dan lain-lain. Ini maksudnya ya betapa orang yang sudah dianggap keluarga sama Allah, pas segala sesuatunya Allah yang akan membackup karena sudah dianggap fasilitas kehidupan ini kan milik Allah. Artinya mungkin ketika kita mohon kepada Allah itu lebih dimudahkan. Kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi. Kemudian kita meminta sesuatu kepada Allah, tentu mungkin lebih punya kekuatan dikabulkannya. Kemudian apalagi ketika kita sedang membaca Al-Quran, ini menambah energi kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzilul Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran menjadi syifa. Di sini penawar. Perlu teman-teman ketahui ya, kata syifa itu obat. Tapi penyembuh beda. Antara obat dan penyembuh. Al-Quran disebutkan sebagai penyembuh. Para ulama mengatakan bahwa obat di sini, penyembuh di sini, bukan hanya masalah penyembuh penyakit non fisik, tapi bahkan penyakit fisik. Dan ini sudah banyak dibuktikan. Ketika ayat-ayat Al-Quran atau ayat Al-Quran selalu dibaca, penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ternyata seiring waktu penyakit itu hilang. Ya karena orang itu biasa membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, syifa ini ada 4 tempat. 1 buat madu, ya. Tapi 3 buat Al-Quran. Ulama mengatakan kekuatan penyembuh Al-Quran itu 3 kali lipat kekuatannya daripada penyembuhan yang melalui madu. Ya, sebagaimana kita ketahui madu ya memiliki khasiat luar biasa. Ini bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, bagi yang sakit, insya Allah proses penyembuhannya lebih cepat. Bagi orang sehat, insya Allah dia akan lebih terjaga dari potensi-potensi yang membuat badannya sakit. Ya bukan berarti orang yang membaca Al-Quran tidak sakit juga, tapi setidaknya ada imun yang lebih ketimbang kita tidak membaca Al-Quran. Rahmat dari Allah, kasih rahmat, sifat kasih dan yang kelembutan ini sangat dibutuhkan, terutama mungkin kita bagi para pendidik. Luar biasa ya ketika kita mendengar cerita-cerita guru yang terlalu kasar, kemudian tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat, sampai-sampai seorang guru harus diadukan ke kepolisian segala macam. Ya mungkin Allah di hatinya belum diberikan rahmat dari Allah, sehingga apa yang keluar dari lisannya itu tidak nyaman bagi murid. Ya, walaupun tidak hanya itu ya, rahmat itu luar biasa, pokoknya memberikan kenyamanan bagi siapapun yang ada di lingkupnya. Itulah rahmat. Apalagi banyak sekali. Ketika seseorang senang membaca Al-Quran,
Ini akan diberikan kemampuan untuk berkomunikasi. Apalagi kita para pendidik, ini sangat dibutuhkan kekuatan daya tembus ke hati. Sehingga kata-kata kita menjadi efisien, efektif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini kaitannya salat malam. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar, tajwid, Quran. Karena akibat bacaan itu Allah akan memberikan perkataan yang berat. Maksud Al-Quran itu sendiri. Tapi di balik itu adalah diberi kemampuan untuk berargumentasi, berkomunikasi yang tepat, akurat ya. Sehingga bagian menerimanya itu nyambungnya cepat. Allah alam. Apalagi ya tentunya di baca Al-Quran Allah akan karuniakan ilmu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lanjut. Bahkan orang-orang yang di dalam hatinya dalam ada Al-Quran itulah orang yang berilmu. Bahwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yahdu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kalau pandangan Allah, siapa sih orang yang berilmu? Orang yang pantas diberi ilmu, orang yang pantas disebut berilmu adalah yang dalam dadanya itu banyak ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran yang ngomong ya, bukan siapa-siapa. Kalau kita enggak, kalau kita tidak peduli, ya mungkin tidak ngeh masalah ini. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang mengingkari hal ini, ayat kami kecuali orang alhamdulillah. Ini bandingannya berat. Kalau kita peduli dengan Al-Quran dan masuk ke Al-Quran dalam diri kita, itu kita disebut berilmu. Tapi kalau tidak, alhamdulillah, ini Allah sebut zalim. Berikutnya, ketentraman batin. Betapa banyak lingkungan kita saat ini yang kering rohani, kering spiritual. Akhirnya ada yang stres, ada yang tidak harmonis. Orang suami dengan istri, istri dengan anak, murid dengan guru, guru dengan guru, guru dengan muridnya, dan banyak pemimpin dengan banyak. Jadi batinnya tidak tentram. Kenapa? Karena tidak ada hal yang menyejukkan di dalam dadinya. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah Allah untuk membaca dan belajar Quran, kecuali turun atas mereka sakinah, tentraman batin, rahmat, seperti tadi dibahas tadi. Diikuti oleh malaikat. Jadi banyak mereka penelindung ikut bersama dan disebut di yang disebut Muhammad ini. Ada lagi, Allah akan beri rezeki kepada orang yang sedang membaca Quran. Rezeki itu apa? Bukan semata-mata masalah materi, itu hanya gitu. Bukan masalah uang, itu hanya masalah subbagian saja. Betapa rezeki itu sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Barang siapa yang disimpulkan Al-Quran dalam rangka berzikir padaku, memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan pada orang-orang yang telah meminta. Jadi orang-orang baik meminta apa, itu Allah berikan pada kita. Yang minta siapa? Kita. Ya. Kita disibukkan dengan Al-Quran. Ya sampai-sampai kita nggak banyak banget memohon gitu. Baca Al-Quran. Sehingga Allah sendiri yang mengcover kebutuhan kita. Sampai-sampai bingung saya mau minta apa. Sehingga Allah yang tahu kebutuhan kita, Allah akan tutupkan. Allah akan penuhi. Allah akan backup langsung. Kenapa? Kita menyibukkan dengan kalam Allah. Dan keutamaan kalam Allah dari kalam lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Banyak ayat-ayat ini yang mirip juga ya. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan bagian dari rezeki kami, Tuhan mengurniakan mereka dengan pahala dan menambah mereka dari karunia-Nya. Artinya, Ahlul Quran tidak akan kesulitan hidup di dunia. Bisa jadi kelihatannya dia seperti bukan orang yang kaya, tetapi dia kaya loh, luar biasa. Karena dia punya kantong, kalau orang kantongnya mungkin di bank. Kantongnya mungkin ada di rekening. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah melalui Al-Quran, itu kantongnya itu langsung di langit. ATM-nya tinggal
dibuka aja nggak lama kebutuhannya Allah cover. Ya walaupun tidak serta-merta seperti itu ya, tapi ada sebuah proses yang membuktikan bahwa ternyata apa yang diinginkan ya rezekinya itu Allah cukupkan. Orang jadi keluarga tadi di awal disebutkan Ahlul Quran itu keluarganya Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menyanyiakan keluarganya di dunia ini? Tentunya rezekinya sudah Allah cover. Orang yang senang baca Quran Allah ya, sisi yang tidak pernah putus. Ini banyak sekali contohnya ya. Contoh sederhana deh, gitu ya, saudara kita yang di Gaza luar biasa, jumlahnya mungkin tidak sebanyak kekuatan musuh, tapi sampai detik ini betapa kelabakannya itu ya Israel. Karena inovasi itu si para mujahid di sana luar biasa, tidak pernah habis. Bagaimana mungkin mereka bisa punya ide dengan penyerangan yang luar biasa, membuat musuh-musuh kelabakan sampai detik ini. Dan mereka bentar lagi sudah akan menyerah kalah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum fadlan 'azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan berikan padamu furqan, apa furqan ini? Ketajaman ya, kita memilih dan menghapuskan segala dosa-dosa kesalahan dan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah mempunyai karunia yang luar biasa. Teman-teman sekalian ya, di dalam surat Qasas ini bisa sebagai contoh ya, ibunda Nabi Musa. Allah sebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, susui anaknya si bayi. Ibunya ketakutan luar biasa. Kebijakan politik saat itu, bayi laki harus dibunuh. Allah hadir dalam diri ibu Nabi Musa untuk menyampaikan, untuk menyelamatkan dengan cara aneh. Dibikin box itu ternyata bayinya itu ditaruh atau diletakkan di sungai, dan terusnya ujung-ujungnya dipanjang kisahnya, tidak usah terlalu detail. Dengan itu akhirnya justru Nabi Musa selamat dan menjadi rasul. Lanjut. Ini kalau kita pernah ambil, karena fadilah Al-Quran itu terbitnya justru di dunia. Nah, yang ini terlupa sehingga kita menyanyikan. Qala sanashuddu adudaka bi'akhika wa naj'alu lakuma sultana fal yasil nudaikuma wa man taba'akum. Ini kisah Nabi Musa ya dengan Harun, dan kami akan membantumu dan kami kepadamu kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu di ayatina. Ini ada kata-kata nih, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat dari kami, kata Allah, antuma, engkau berdua wahai Musa dan Harun, dan orang-orang yang mengikutimu itu pasti menang. Teman-teman sekalian, kalau ingin sukses, maka ayat-ayat Allah, mukjizat Allah kita bawa, kita sertakan dalam kehidupan kita. Dengan ayat-ayat Allah, problem hidup kita insya Allah akan diselamatkan. Jadi saya takut kepanjangan ya, Pak. Sedikit lagi ya. Tapi teman-teman sekalian, karena saking sayangnya Allah pada kita, ini pun ancaman juga ya, supaya kita bisa menghindar. Kalau ternyata itu fadilah yang luar biasa itu tidak menarik perhatian kita, Allah pun mengingatkan betapa ketika kita meninggalkan Al-Quran, tidak peduli secara maksimal kepada Al-Quran, ini sangat berbahaya. Di antaranya nih, ini memang sempat diadukan oleh Rasul. Wa qala Rasul ya Rabbi innaka mittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Ya Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan atau diabaikan. Faktanya memang demikian, ya kita umat yang luar biasa jumlahnya. Seberapa yang bisa menghafal Quran, seberapa yang bisa membaca Quran, seberapa yang perhatian pada Quran. Kalau ditelusuri, jumlahnya memang kurang maksimal. Mungkin dari kita inilah kita akan kembali membangkitkan kita sendiri untuk bisa menyiapkan Al-Quran pada orang-orang terdekat ke lingkungan kita. Hidup yang sesak, kemudian hidup yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyatun dhanka wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa paling dari peringatanku, maka sungguhnya hidupnya akan sempit. Auzubillah min dzalik. Dan di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta mata hati ya, naudzubillah. Hati menjadi keras. Ya, otomatis ketika kita rajin membaca Quran, insya Allah hati kita menjadi lembut. Ini hati lembut ini adalah sejumlah besar solusi dari permasalahan kita. Tapi kalau udah keras hati, susah itu masalah seringan apapun. Susah. Terkuasai setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka setan itu jadi nempel di dirinya. Jadilah teman. Ya, sehingga itu menjadi separah. Hati terkunci, naudzubillah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak berhati Al-Quran itu? Maka apakah mereka tidak berhati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Di sini ada dua sisi yang bertolak belakang. Kalau kita tadabbur Quran, berarti kita melakukan apa yang bersama Quran, fadilah tadi kita akan terima. Fadilah tadi kita akan kita dapatkan. Tapi ketika kita tidak melakukan, langsung di sini Allah sebutkan hati mereka terkunci. Saling lengkap itu tadi. Terkunci, keras, dada sempit, ya, hidup susah, mata hati menjadi buta, naudzubillah min dzalik. Tersesat. Ya sehingga ketika udah mata hati tertutup, hati keras, sempit, kita jadi kebingungan jalan, tak tahu arah. Wa innahum lasudduna man sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Sungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Udah salah, merasa benar lagi. Sebenarnya gampang. Apalagi orang itu seberapa kuat dia baca Al-Quran bersama Al-Quran, mudah-mudahan gitu. Tapi kita juga jangan sampai tertipu juga kadang, oh ya katanya hafiz Quran itu seperti itu. Ya bisa jadi dia telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Tapi apa iya saat ini dia masih baca Quran? Nah, itu yang harus perlu dicermati. Orang tiap hari baca Quran dipakai dalam sholat mustahil. Ya, itu tersesat. Jadi kalau ada kata-kata hafiz Quran, kemudian dia tersesat, bisa jadi dia sudah meninggalkan Al-Quran pada ayatnya. Ya, yang tersisa ya ayatnya dipakai aja untuk bisa berdiskusi, berdebat dengan orang-orang lain. Wallahu a'lam, teman-teman, itu aja bisa saya sampaikan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini nggak perlu dirinci. Insya Allah kita memulainya dengan bersama-sama teman-teman, ya, untuk kita berkumpul seminggu sekali. Nanti apakah online atau offline, nanti masalah teknis mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah tilawah panjang, dan ini proses seumur hidup. Tidak bisa sehari dua hari, tapi seumur hidup. Seumur hidup sampai kita mati, sampai Allah dalam kondisi kita bersama Al-Quran, sehingga nanti kita tercatat sebagai hafizul Quran walaupun prosesnya belum tuntas, tapi dalam proses perjalanannya kita tidak berhenti dengan membuat qiraahnya, tilawahnya. Kalau qiraah baik lisan dan hati ikut bicara. Tadabbur dia memikirkan isinya. Tahfidz, nah ini kita menghafalkannya. Mengajarkan terutama pada lingkungan keluarga kita dan mengamalkan tentu dalam semua aktivitas sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini sebatas apa yang bisa saya sampaikan sebagai ya perenungan saja ya, bukan ilmu yang istimewa, biasa saja. Teman-teman sudah bisa banyak mendapatkan ilmu ini tadi untuk kita ulang kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, istiqomah untuk sama-sama kita belajar kembali kepada Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi roh. Ya. Kita manusia punya roh. Roh pun punya roh lagi yang bisa menyamakan roh tersebut, yaitu Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh
kita diberi makanan dengan Al-Quran sehingga ruh kita sehat. Kalau ruh kita sehat, maka aktivitas kita insya Allah sehat walafiat. Lebih dari kurang mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.